Baik, kita masuk pada video yang ke-12 dari modul ketiga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe objek. Nah, JavaScript adalah bahasa yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Meskipun implementasinya sedikit berbeda dengan bahasa-bahasa berorientasi lainnya, misalnya Java dan di C++, dalam bahasa pemrograman berorientasi. Objek merupakan instan wujud nyata dari suatu kelas tertentu. Kelas merupakan kerangka atau cetak biru atau blueprint yang memodelkan dari suatu objek tertentu. Dalam MCMA Script 5 dan dari versi sebelumnya, JavaScript tidak mendukung pembuatan kelas. Selanjutnya, penggunaan objek dari tipe tersebut digunakan dengan kata kunci new. Nah, tipe objek memiliki daftar properti dan juga metode. Nah, properti adalah atribut yang memiliki objek yang dimodelkan. Sedangkan metode adalah fungsi yang menyatakan fungsi atau paparasi yang dapat dilakukan oleh atau terhadap objek bersangkutan. JavaScript juga menyediakan number, string, boolean, array, dan dan lain-lain. Dalam JavaScript, semua tipe objek merupakan turunan dari tipe objek. Nah, berikut perhatikan contoh. Buka Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita open folder. Di sini misalkan saya kasih masuk saja, saya klik bisa saja, file yang saya beri nama bisa saja, terus saya folder. Sini saya langsung membuat new terminal saja, dan saya masukkan misalkan var a, node, enter, var a, name number, titik koma, enter. Setelah itu kita masukkan tipe of a, enter. Setelah itu kita masukkan var b sama dengan now string JavaScript. Kurang titik koma, kita enter. Setelah itu kita masukkan tipe of b, satu titik koma, enter. Setelah itu kita masukkan var c, sama dengan new array, buka kurung 10,20,30 tutup kurung titik koma. Setelah itu enter. Setelah itu tipe of c, titik koma, enter. Setelah itu a, instan of number, enter. Setelah itu a, instan
dan C of object. Lalu kita enter. Berikutnya kita akan membuat tipe objek dan fungsi konstruktornya. Lanjut kita buat sebuah contoh baru lagi cara penggunaan menggunakan fungsi konstruktor. Sini saya tambahkan file masih sama. Saya new terminal saja sini. Saya klik di misalkan di sana. Sini saja. Terus saya new terminal. Saya buat lagi. Saya klik di sini. Udah. Bentar. Setelah itu saya masukkan function. Function segitiga. Buka kurung A, B, A, T, tutup kurung. Buka kurung awal. Enter. Setelah itu kita masukkan this alas sama dengan A, titik koma, enter. Lalu masukkan this tinggi, sama dengan T, titik koma, enter. Setelah kita masukkan tutup kurung awal, enter, under column. Setelah itu kita masukkan segitiga. Untuk tipe dot tipe dan luas sama dengan function kurung awal, setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan betul this alas, bintang alis sekali, this tinggi. Titik koma. Setelah itu kita enter. Setelah itu tutup masukkan kurung awal. Lalu kita masukkan enter. Function animal segitiga. Buka kurung 6,8 tutup kurung titik koma. Setelah itu kita enter. Nah, untuk mendefinisikan properti, kita dapat melakukan pada fungsi konstruktor yang seperti tadi saya sudah kasih contoh. Nah, untuk mendefinisikan metode di dalam tipe objek dengan nama luas pada tipe segitiga. Nah, di sini kita akan membuat dan menggunakan sebuah objek. Misalkan kita membuat dan menjalankan suatu objek. Di sini saya memberi nama saja. Di sini saya kasih nama filenya objek
object.js, lalu saya enter. Di sini saya hapus. Sini saya hapus. Setelah itu saya misalkan di sini saya kasih new terminal. Sini saya masukkan node, enter. Misalkan di sini saya masukkan var obj sama dengan new segitiga. Buka kurung. Buka kurung 4,5 tutup kurung. Seperti ini. Atau misalkan saya menggunakan var obj alas sama dengan 10 titik koma obj dan tinggi sama dengan 8 titik koma. Nah, bisa saja saya menggunakan cara seperti ini juga, atau misalkan saya menggunakan cara var luas segitiga sama dengan obj luas titik koma. Nah, dengan ini saya memanggil nilai luas dari objek obj. Nah, kita masuk pada contoh pembuatan dan penggunaan objek pada JS isi MA5 dalam versi sebelumnya. Nah, teman-teman, yang di layar ini merupakan sintak alternatif atau contoh sintak alternatif untuk membuat objek. Nah, teman-teman, membuat objek tanpa membuat tipe objek terlebih dahulu, maka gunakan array asosiatif. Nah, array asosiatif adalah merupakan elemen pasangan kunci yang di alas. Nah, kunci elemen biasanya bertipe string. Properti biasanya kunci sama dengan kunci elemen, nilai properti sebagai nilai elemen. Untuk mendefinisikan metode, kita dapat mengisi elemen tanpa nama menggunakan array asosiatif. Nah, contoh, saya akan menjalankannya. Di sini saya sudah beri nama object.js. Jadi saya klik di sini, membuat objek segitiga. Lalu saya enter. Lalu sini saya masukkan var obj sama dengan kurung awal var obj sama dengan kurung awal, kita enter. Setelah itu kita masukkan alas bagi 4 titik 4 alas kasih 4 koma, enter lagi, tinggi 5 koma. Setelah itu enter lagi,
luas titik 2 function buka kurung tutup kurung kawal, kita enter. Setelah itu kita masukkan return this titik alas kali tinggi this tinggi bagi 2 titik koma, lalu kita coba enter. Setelah itu kita turun ke sini titik koma, lalu kita enter lagi, masukkan konsol, terlock, buka kurung. Sebelum nilai properti diubah, sebelum nilai properti diubah, setelah itu keluar kita titik koma, lalu kita enter lagi, konsol lagi, console.log kurung tanda petik obj.alas obj.alas kali bagi tinggi garing t titik koma buka kurung kurawal. Setelah itu kita masukkan obj dot alas tutup kurung kurawal, lalu kita masukkan titik keluar di sini, kita titik koma, lalu konsol alas tinggi, kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi konsol, log, buka kurung, tanda petik, masukkan obj dot tinggi garing t dua spasi buka kurung kawal obj dot tinggi tutup kurung kawal titik koma, enter. Itu konsol lagi, buka kurung, tanda petik obj luas garing t spasi buka kurung kurawal obj luas
kurung kawal lalu kita titik koma, lalu kita enter lagi, lalu kita mengubah nilai properti alas dan tinggi kita enter obj alas sama dengan 10 titik koma, kita enter obj tinggi sama dengan 8 titik koma, kita enter, lalu kita masukkan lagi console.log buka kurung tanda petik garing n. Setelah nilai properti diubah keluar titik koma enter, setelah itu kita masukkan lagi console.log buka kurung tanda petik obj alas garing t spasi buka kurung kurawal obj alas kurung kurawal tanda titik koma, lalu kita enter lagi, setelah itu kita masukkan lagi console.log buka kurung tanda petik obj tinggi garing t titik koma titik 2 s buka kurung kurawal obj tinggi kurung kurawal titik koma, kita enter. Sekarang konsol luas console.log luas luas ob luas garing t 2 spasi buka kurung kurawal obj luas tutup kurung kurawal, kita titik koma, setelah itu kita periksa, kita kontrol S dulu biar kita saya masukkan node,
spasi objek dot js. Nah, seperti ini. Jadi sudah jadi ya teman-teman, seperti ini. Nah, pada contoh ini, teman-teman, contoh yang di atas ini, yang alas, tinggi, dan luas, ini merupakan dijadikan sebagai kata kunci elemen. Nah, jika teman-teman lebih suka misalkan tulis di sini menggunakan alas tinggi, alas ini menggunakan tanda petik, teman-teman bisa ganti di sini, kita ganti tanda petik. Misalkan kita ketik di sini. Petik. Tanda petik lagi. Setelah itu di bawah juga kita tambah tanda petik. Petik. Tanda petik. Di depannya juga kita menggunakan tanda petik. Nah, setelah itu kita turun ke bawah. Di sini juga kita menggunakan tanda petik. Di sini juga kita menggunakan tanda petik. Nah, setelah itu coba kita Ctrl S lagi. Kita file, kita simpan. Lalu kita coba masukkan lagi. Udah spasi objek .js. Nah, seperti ini sudah jadi teman-teman. Tetap jadi walaupun kita mengubah dengan taruh depan sini tanda petik.